Jadi pola latihan adalah hit every single day plus Hit lari. every single day. Itu sama aja buat teman-teman pelari adalah interval 400 meter kali 15 tiap hari. Plus lari bro, malamnya. Tanya bini gue. Dulu masih film kan, nonton filmnya sambil skipping gue tak. Skipping 2 jam. Iya bro. Dan itu paginya hit. Paginya ini sih benar-benar mujizat sih. Gue kalau cerita ini sebahagia banget. Beres operasi 30 menit, 2 minggu setelah itu gue udah syuting 13 pung. Film action bro. Jadi kalau dibandingkan lumbal, cervical itu hanya 20%. Jadi 1:5. Iya. Penyebabnya rata-rata? Kalau yang sekarang karena gadget kan, dan olahraga berlebih. Sekarang kan ada gym, postur yang salah, Postur kurang salah, olahraga. benar-benar. Form ya. Oke kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, malam, sore, dimanapun Anda berada. Apalagi kalau kalian nonton ini subuh-subuh dan dini hari. Kali ini kita tidak sendiri, kita bersama seseorang yang ditunggu oleh masyarakat publik sekalian. Sang ahli serba bisa, kolektor jersey, penonton bola, lokal Piala Dunia, kita sambut Mas Galindra Bimo. Tapi kali ini kita tidak membahas sepak bola ataupun aksi laga dan crossfit ya. Tapi kita membahas kesehatan. Nggak bola, nggak promo film, nggak, pokoknya cuman bahas kesehatan. Kesehatan ya, nggak boleh. Personal lu banyak ya bro. Saking pinternya lo. Bukan pakai itu karena gimana Eja, caranya eja. kuda cari uang. Kok kuda? Kan diperas pakai kuda. Nah ini kan jadi kali ini kita akan bahas kesehatan. Seperti kalian tahu, jauh sebelum Mas Bimo itu sekarang isi medsosnya bola semua. Dulu beliau tuh adalah salah satu pegiat influencer olahraga bersama dengan sang istri itu di sana. Kameranya nggak bisa ngepen. Iya, istri Kalau ngepen rame. Istri beliau masih lari-lari di olahraga. Ternyata beliau itu sudah masih rutin olahraga. Nah, yang kita tanya adalah sejak kapan? Gue olahraga dari SMP karena gue dibully karena dulu gue gemuk. Maaf ya, bukan hampir obesitas lah. Berat gue tuh hampir Gak apa-apa, di sini bilang gemuk aja kok. Itu netizen dah percaya. Gak usah terlalu, jangan dibawa persona yang terlalu Oh aman itu. iya. Terlalu keberat. Gue terlalu besar. Masih banget. Masih terlalu besar, jadinya jadi bahan bulian dulu di sekolah karena dicubitin, diapain. Nah itu yang bikin gue akhirnya kayak gue mesti olahraga nih, gue mesti benerin postur tubuh gue karena dulu bentuk kesempurnaannya kan anak-anaknya atletis semua kan. Iya. Gue pengen masuk anak basket nggak bisa, lari 1 keliling bro, yang lain 1 menit gue kayak 2 jam deh ya. Capek banget gitu, berat badannya berat. Sumpah. Dan itu tahun berapa SMP-nya? SMP, udah lama banget ya. Lu tahun berapa sih kelahiran? Gue 87. Tiar. Tahu nggak, muka Mas Bimo itu mirip sama influencer kalistenik panutanku namanya Chris Heria. Oh iya. Bandingin ini Chris Heria. Oh iya. Chris Heria. Mirip banget setato-tatonya. Nah terus, apakah sampai sekarang masih rutin? Atau Masih. Jadi dari sejak saat itu gue udah gue mendeklarasikan itu sama diri gue sendiri untuk ngebangun disiplin ya, karena buat olahraga tuh yang paling menarik bukan tentang lu komitmen untuk memulai dan menyudahinya dalam saat itu juga. Kayak misalnya lu udah, oke, gue mulai sampai targetnya adalah badan gue kurus. Tapi enggak, men, ternyata komitmennya adalah gimana cara gue ngebawa habit ini sampai selama-lamanya. Sampai sekarang? Dengan apapun itu resikonya. Bahkan gue pernah ada di titik dimana grafiknya peak banget gitu. Sepik apa? Nah, peaknya menurut gua Gak semua orang tahu ya? Iya. Ini gak semua orang tahu loh, ini pertama kali nih. karena dulu body fat gua itu gue pengen banget punya badan kayak yang gua lihat-lihat di sosial media, karena mungkin sebutannya fitness influencer ya. Ya. Bentuk kesempurnaannya kan kayak gila, body fatnya di bawah 10%. Anjay. Ya karena 10%. Nah itu dia. Dulu kan kita kan nggak bisa dapat informasinya, terutama gua dulu nggak dapat informasinya karena dulu gue tinggal di Bali sama Andrea, ngeliat semua orang bentukannya kayak oh ini normal nih, badan server kayak gini nih, body fat segini, dan waktu dulu masih vegan lagi hype-nya. Jadi gue ngerasa gue bisa nih punya badan kayak gini. Badan ya, secara estetik. Jadi goalsnya adalah bentuk badan. Secara estetik gue pengen punya bentuk badan yang kayak gini. Long story short, gue ketemu pola latihannya. Pola latihannya adalah HIIT.
Tapi yang gua nggak tahu adalah recovery-nya kayak apa, nutrisinya harus kayak gimana. Jadi gua nggak recover tuh dari nutrisinya sama sama restnya. Nggak ada tuh gua. Pokoknya kalau dalam 1 minggu, kalau bisa gua latihan 6 hari, 7 hari tuh. Anjay, tiap hari coy. Tiap hari. Bahkan di peaknya adalah ketika mungkin buat orang, lu kapan pernah punya badan bagus? Dulu peak badan gua adalah ketika gua ngerasa badan gua paling atletis itu ketika body fatnya 9%, bener nggak? Ini gue sekalian nanya sama bini gue, 8% ya? 8%? 8% itu sudah setara bodybuilder loh. Bro, konstan tapi gue nggak ada masa restnya. Konstan 8 tahun dan itu udah hormon udah hancur udah. 8 tahun everyday. Nggak 8 tahun, 1 tahun full. Badan gue bentuknya gitu aja udah. Itu tahun berapa ya? 2 tahun. 2 tahun ya? Tahun berapa itu? 2022, 2023. Oh, itu yang di pos. Yang gymnya di rumah. Itu malah setelah udah beres operasi tuh, setelah beres. Bentar. Ya, Sebelum sampai ke situ, apa pola latihan? Ini badannya Mas Bimo ya. Ada nih, bisa dilihat di TikTok, Sekarang kan ada pakai di Instagram, ketutup di-scroll ke semua. bawah ada tuh. Harus scroll sampai bawah Ya, karena ada. karena saya ngikutin jenengan ini lama sekali ya. Dan awal mula aku Palestinic selain Chris Heria ya beliau ini. Karena ternyata Mas Ganindra dan istri itu sempat di-shoot sama videografer kita, Mas Dori. Yeay. Dari zaman dia gembul di atletis tetap sama. Ya, maaf, emang kayak gini dia. Ya gitu Bang. Tapi kayaknya kadar bahagianya gue liat dari kerut-kerut matanya nambah nih kadar Bukan bahagia. stres itu. Anak antar lagi sekolah. Itu stres itu. Sudah tua, seumuran kita semua. Tapi sekarang udah lari dia. Udah mulai nurunin 20 kilo. Nah, yang aku tanya latihannya seperti apa? Kok bisa menampilkan ini badannya Mas Bimo ya? Nih gambarnya ya. Ting, ada kok nih banyak nih. Nih, tang nih atletis semua. Jadi itu karena gue punya body goals. Oke. Harus checklist bentuknya kayak gitu, seperti yang gue idam-idamkan gitu. Dan dulu gue ngefans banget sama Jared Leto, Brad Pitt di Fight Club. Wah, itu terbaik. Ya kan gue nonton film kan Brad Pitt di Fight Club. Gue mesti nih minimal dapetin itu, dan pola latihannya adalah gue cari-cari pola latihannya kayak apa sih. Terus ada teman-teman juga yang ngasih rekomendasi latihannya adalah kayak gini, lu body fatnya nurunin di zona 2, zona 3, bla bla bla. Mungkin itu another day to discuss ya. Harus banyak kardionya. Harus banyak kardionya dan high interval intensity training. Intensity training. Hit. Ya. Hit aja itu kan ada batasannya kan. Biasanya lo dalam 1 minggu itu 3 kali latihan beban, 2 kali hit. Betul. Dulu gue ngerasa latihan bebannya gue combine aja kali ya sama si hit nih. Jadi gue nggak perlu latihan beban. Bini gue udah ngasih tahu. Karena dia kan emang sekolah kan. Bini gue tuh emang ada sekolah ngambil lisensi untuk kepelatihan, nutrisi gitu. Gue yang enggak. Gue ngerasa kayak latihan terbaik adalah pola pikir mindset gue sendiri nih, karena hidup gue. Asli. Ego seru. bro. Seru deh. Ego banget. Tapi kayak berani awal lu gede gitu. Ego bro. Bener yang lu pernah bilang di Iya, podcast itu bener adanya. Ngapain gue mesti dengerin orang lain, karena yang ngerti badan gue adalah gue sendiri. Jadi pola latihan adalah hit every single day plus Hit lari. every single day. Itu sama aja buat teman-teman pelari adalah interval 400 meter kali 15 tiap hari. Plus lari bro, malamnya. Tanya bini gue masih bisa lari malam atau skipping. Skipping 2 jam sambil nonton. Jadi gue nyetel film sambil belajar kan. Kalau belum masih film kan, nonton filmnya sambil skipping. Gue Skipping 2 jam. Iya bro. Dan itu paginya hit. Paginya hit. Dan gue dulu pakai monitor. Nah ini yang mungkin gue mesti share juga ya sama lo ya. Mumpung ada lu, gue tanya bener nggak sih nih istilah-istilahnya dulu. Jadi gue tuh adiksinya lama-lama dari pola latihan kayak gitu, ngelihat body fatnya turun, akhirnya adiksinya sama nomor bro. Nomor di aplikasi ketika lu habis latihan, lu ngelihat berapa ribu kalori yang lu bakar. Iya, betul. Gue adiksinya sama itu. Sama berapa kilometer yang udah lu jalanin hari ini nih larinya nih. Gue adiksinya sama itu. Jadi gue udah sampai di fase udah nggak ngeliat bentuk badannya, udah nggak ngeliat nih sehat atau enggak. Gue banyak doms, pain. Yang akhirnya gue toleransi sama kepala gue sendiri, kayak nggak apa-apa, it's normal. Pegel karena lu latihannya berat, kerja keras sebagai kuda kan. Iya, tapi itu terlalu ngawur. Nah, ngawur banget men. Tapi body goals-nya dapat itu. Itu kan yang lu post tiap hari kan? Iya. Yang lu post foto estetik itu. Iya. Itu belakang layar seperti ini. Belakang layarnya kayak gitu. Dan gue emang ngasih tahu pola latihannya, bener emang dapet kan, tapi gue nggak ngasih tahu. Yang gue miss adalah gue nggak dapetin restnya. Lah, jadi tidurnya gimana? hancur men. Di saat itu gue cuma bisa tidur 3 jam 4 jam karena duduk gitu.
Karena Every malam day, gue masih lari, masih aktif aja. everyday tidur 3 jam. Makan? 3 jam, 4 jam. Kebutuhan Makan. kalori makannya intake? Kayaknya kalori intake-nya dulu jeblok juga ya waktu selama di Bali. Padahal makannya bener tapi outputnya lebih banyak. Defisit terus tuh. Defisit terus. Nah, berarti kalau kayak Dan itu kelihatan umur gua lebih tua dibanding sama aslinya. Bener nggak? Karena fatnya habis. rendah, karena fatnya rendah. Lama-lama habis banget, bro. Nah, terus apa yang akhirnya membuat berubah? Sakitkah? Parahkah? Drop atau dimarahin istri? Lama bini gua tuh itu dia hebatnya, bini gua nggak pernah marah, cuma dia ngasih tahu pelan-pelan karena dia tahu ya lama-lama juga lu ada mentoknya Nah nih. kan pasti gitu. Ya, nah kan nih, nah mau menahkannya itu adalah ketika akhirnya gua ngerasa kok gua nggak happy ya, gua nggak enjoy nih sama badan, sama pola hidup yang kayak gini. Ini pola hidup yang nggak baik dan nggak benar, karena at that moment gue juga nge-share itu ke sosial media kan. Gua Iya, ngerasa benar. ini perlu nih pola latihannya. Tapi gue nggak pernah nge-share ternyata sebenarnya lu butuh rest loh, dan gue nggak pernah tahu itu Aku inget itu postinganmu yang itu. soal latihan karena, dan akhirnya gue ngerasa nah kan momennya adalah ini latihan mulu ternyata nggak bahagia. Gimana ya kalau orang-orang ngikutin gue terus jangan-jangan gue ngasih sesuatu yang salah, karena gue at the end of the day gue nggak ngerasa ini bukan agak nggak baik. Gue ngerasa badan kayak gini ternyata bukan goals gue nih. Body goals checklist, goals happiness-nya, life-nya, emang hidupmu juga nggak selalu harus bahagia, cuman dengan badan kayak gitu kayak kortisol gue makin tinggi. Nah, stresnya naik, jadi dopaminnya yang booster yang tiap hari harusnya kayak runner high nggak dapet. Jadi gue kayak kortisolnya udah spike terus tuh, bro. Jadi stres aja, badannya stres, pola pikir stres, gue mikir juga jadi bukan nggak fokus ya, kayak Overthink, insecure. overthinking. Apa sempat mengalami cedera? Nah, sampai akhirnya momen terbesar gue adalah cedera. Cedera apa lutut? Yang gue pikir adalah itu normal. Sampai segitu. Jadi kenapa cederanya bisa terakumulasi gitu? Karena gue ngerasa karena gue pain tolerance gue kayak naik deh. Ya pasti. Bener nggak? Bener. Karena kadar olahraganya naik dari Iya. tadinya harusnya ada hit 20 menit jadi 30 menit, 40 menit, 1 jam setengah. Ya. Kok kurang terus ya gitu. Kok angkanya nggak jadi itu. Jadi menormalisasi juga rasa sakitnya. Sampai akhirnya gue di titik dimana pas satu momen gue ini di Jakarta nih, udah balik Jakarta. Tuh ingat tuh 2023 itu. 2023, gue lagi buka WhatsApp gitu, kok lama-lama ngeblur ya gitu. Ngeblur bro. Ngeblur, terus gue tuh selalu punya keluhan. Gue bilang sama bini gue, kenapa ya, ini lagi promo film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang waktu itu. Bukan promo film, maksudnya waktu itu lagi promo film itu. Syutingnya di Inggris, selama gue syuting di Inggris, ngelakuin hit, itu gue udah mulai, kok leher gue Di Inggris pas syuting film masih hit. hit bro di Wah, kamar. Yang iya, lain jalan-jalan. 2 bulan, 1 bulan setengah, gue di kamar latihan. Maniak wih jenenge. Iya men, udah aneh men, udah. Ini orang Jawa sama orang Sunda, tapi tetap satu bisa mau nyambung. Nah, itu Ya ini seninya. dia nih. Tetap hit di Tetap Inggris. Bener nggak istilahnya anoreksia atletika, bener nggak? Ada? Betul. Ya karena ketakutan untuk makan karena bentuk badannya kita lebihnya body dysmorphia. Oh. Jadi sakingnya dia sering nge-gym, akhirnya dia ngaca terus. Dia saking takut makan karena takut six pack-nya hilang. Itu dia. Wah, nanti kalau gue makan six pack-nya hilang. Itu dia. Nanti kalau lupa latihan, nanti rest. Trapeziusku hilang. Aku Itu pernah dia, ngalamin itu itu 2025. Cedera berat. Lu cedera juga. Gemuk, lutut. Satu, Achilles, ini, deltoid. Terakhir deltoid, tir. Nah, tapi kan itu normal Ya, kan, cedera beratmu. Blur. Aku nggak pernah blur seumur hidup. Blur, gue pikir gue harus pakai kacamata nih emang karena udah usia. Kedua, tapi lama-lama gue udah rasanya sensasinya adalah gue selalu nanya ketika promo film itu naik mobilnya senyaman itu bro, mobil van nyaman, dibikin nyaman gitu loh Ya bisa. buat bintang film, bro. Nah makanya gue nanya sama partner-partner gue, lu tuh ngerasa sakit leher nggak sih, pegel nggak sih? Gue pikir kita semua kan, yang lain enggak kali, gila nih kursinya nyaman banget, kok gue pegel banget ya, rasanya kayak kebakar leher gue. Nah ini nih sensasi kebakar. Rasanya kayak kebakar di dalam tuh ada yang kebakar dan constant pain. Nah itu buat gue. Constant pain itu berarti dia hilang timbul atau nggak hilang, muncul terus? muncul terus bro. Aku tuh sering dapat ini dari buku. Jadi kalau anamnesa pasien ditanya-tanya nyerinya hilang terus atau muncul terus. Jadi konstan, tapi belum pernah nemu pasien yang painnya tuh ada terus. Jadi dari pagi sampai mau tidur, ada terus. Ada terus. Gua nggak bohong, bener-bener saksinya ada bini gue nih. Nyerinya Bener di mana? nggak? Aku selalu bilang gitu kan. Nyerinya di mananya? Leher bro. Nyebar. Nyebar dari sini sampai ke sini, pegel, rasa kebakar sampai momen ternahkannya itu adalah
kebas. Wah, Itu udah mulai kebas. oh, itu pasti ketakutan awal stroke dong kiranya. Gue nggak tahu diagnosanya apa, gue takut banget. Akhirnya gue bilang sama Andrea, ini kayaknya something wrong nih. Habis itu MRI lah. Itu pasti Inggris. Nggak, udah sampai di Indonesia. Udah selesai syutingnya kan di Inggris. Syutingnya sampai selesai dan akhirnya filmnya udah tayang dan lagi promo. Itu gue di momen itu gue udah ngerasa kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Bahkan sampai di titik terakhirnya adalah gue cari semua, nih biar runut ya. Karena sakit banget, akhirnya gue bilang sama Andrea kita mesti konsultasi. Akhirnya ke dokter, konsultasi ke beberapa dokter, akhirnya cek MRI 1 kali 2 kali, 1 kali yang pertama, abis itu dibacain hasilnya tuh sama beberapa dokter. Iya. Salah satunya ada yang dari New York ya, nggak usah sebut nama dokternya lah ya. Wanjai. New York bro. Ini yang gua paling ingat banget, dia harus jadi gua tuh bukan didiagnosa, divonis ya kalau gitu. Ya didiagnosa. Didiagnosa kena HNP. Oke, HNP itu hernia nuclear pulposus, saraf kejepit. Nah, di momen itu gua ngerasa anjir ternyata sakit gua ini nggak normal ya. Gue pikir DOMS biasa, gue pikir akan sembuh dengan sendirinya, ada recovery-nya. Ternyata enggak, harus ada operasi, harus ada tindakan. Dari sekian banyak dokter, hampir semuanya bilang hal yang sama, harus dibuka lehernya. Jadi kena HNP-nya di leher di 3 titik. Cervical. S2 cervical 345. C567 biasanya atau C2 3 4 5. Itu jarang loh. Sampai atas, gue pernah sampai atas. HNP di cervical tuh jarang biasanya di lumbar. Bener. Nah, nanti kita ceritain soal lumbar ya. Jadi C-nya kena, singkat cerita kata dokter yang gue habis di luar negeri. Tapi tektokannya nggak langsung ke luar negeri, tektokan di sini. Harus dibelah, harus dibedah, ya, betul. Dibuka, gue nggak tahu bahasa teknisnya kedokterannya. Intinya bantalannya diganti sendinya, ganti yang baru, terus dilihat dulu kalau 6 bulan bisa recovery atau nggak. Kalau nggak recovery mungkin akan ada side effect-nya bla bla bla. At that moment gue lagi kerjaan gue ke depan gimana ya, ini ada film action di depan mata gue. Waktu itu gue mau syuting 13 bom di Jakarta, gue harus gue nggak akan mungkin kehilangan film itu doang, gue akan kehilangan karir gue, hidup gue. Akhirnya gue ngerasa no, kita tahan dulu kali ya, ini kayaknya cuma takut sesaat. Pulang ke rumah, akhirnya gue sambil ngerunut, karena ini kejadian udah lama ya, sambil ngerunut di kepala gue, akhirnya gue ngerasa bahwa emang ini bener-bener nggak bisa sembuh tanpa operasi itu. Karena makin lama gue biarin, makin sakit. Waktu itu udah dikasih obat penahan rasa sakit, udah nggak ngefek bro. I swear, udah nggak ngefek, tetap sakit. Dan muka gue udah gini, udah beler ya? Udah nggak bisa latihan, makan udah nggak karuan. Grumpy men, lu kalau sakit nggak bisa. Anjir, yang dengerin aja ekstrim. Scary. Dan itu MRI-nya tapi sudah keluar hasilnya tuh HNP-nya di satu tempat atau di lumbal doang? Di C doang. C doang saat itu? Di saat itu udah ketahuan, C dan L. Tapi L gua ototnya besar. Jadi gua nggak ngerasa punya sakit sama sekali. Emang nggak. Pinggangnya gimana? Nggak ada sakit, gue biasa aja pinggang. Karena dikompensasi sama otot back ya, tapi otot backmu bagus banget Pak. Otot pinggangnya besar. Kalau pernah pengen tahu flexing ototnya Mas Bimo, Selejak itu kayak iblis Jepang balik. Tahu? Yang ini, yang ditato saya. Saya kan juga pamer, tapi atasnya doang. Dia sampai erector spinalnya itu bagus banget. Nah, terus itu 2023. Nah, terus kan aku baca postinganmu. Aku awal mula termasuk yang ke-influence sama doi. Jadi aku sempat 1,5 tahun tuh nggak ada rest. Tier rest ini gue. Jadi tapi aku beda, aku deep, pull up, squat pakai 100, pull up pakai weight, deep pakai weight. Nah pas deep weight putus. Jadi ya tier ini jeblok nih. Sampai sekarang kalau lari aku masih ada rasa cut. Iya masih, tapi nggak sampai off. Nah yang kutanya se Mas Bimo tuh di titik mana ketika akhirnya oke, aku operasi. Terus akhirnya operasi. Akhirnya, karena gue udah gak kuat banget, dan gue udah bener-bener bilang sama bini gue, di sofa, di rumah gue, sambil ngeliatin jam, gue bilang,
baby, this is the end. Gue bilang, I swear, this is the end. Karena gue udah gak bisa ngapa-ngapain, gue ngerasa udah gak function lagi. As a husband, as a man, as a human being, udah gak ngapa-ngapain aja, udah diem. This is the end, udah selesai nih gue. Gue akan, visi gue di saat itu adalah, manusia banget kan. Mengandalkan kekuatannya sendiri, visi gue nih kayak udah nih, selesai, gue udah gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa olahraga, udah gak bisa sembuh. Udah Gak bisa cari uang. Gue cuma bilang, kamu masih mau stay sama aku dengan kayak gini nggak? Udah nggak bisa. Terus dia bilang nggak. Nyokap gue juga sampai udah panik, man. Akhirnya tenang. Harapannya pasti ada. Makanya gue selalu pakai quotes Doom Spiro Spero itu awal mulanya dari momen ini. Selama lo masih bisa bernafas, ada harapan. Dan Andrea waktu itu search di YouTube, men. Saking kita udah cari semua dokter yang kayak semua harus dibedah. Ini masalahnya bukan faktor biaya ya waktu itu ya. Maksudnya ada kalau orang-orang kan faktor biaya ini, gue faktor keberanian gue untuk resikonya setelah dibedah mungkin bisa nggak balik juga. Trust berarti sama fear ya? Trust dan fear-nya lebih gede daripada faith-nya. Faith-nya gue udah nggak ada aja. Fear aja udah. Nggak bisa Ketakutan balik untuk udah. side effect kan? Iya. Ya itu sama kayak teman-teman pasien, rata-rata pasien yang operasi di spine sih. Fear ketika harus op. Sampai akhirnya pas gue bilang this is the end, oke, kita ambil operasi aja. At least gue masih punya chance 50-50. Oke, kita cari di mana nih kata bini gue. By the way teman-teman, kenapa gue ngadepnya selalu ke situ? Karena bini gue duduk di situ ya. Jadi Iya. gue Ya intinya gini ya, segede-gedenya Bimo, ini kan banyak yang bilang gimmick, segede-gedenya Bimo, apapun ACC beliau. benar. Ini benar kan? Benar. Ini bukan mitos, karena saya tahu tuh dari dulu. Benar. Ya, aduh dilar, hati-hati kau ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah beliau sampai beliau seperti ini. Saya nggak tahu apa. Karena gue investasi selalu gagal kalau nggak pakai izinnya dia. Iya. Kalau gue izin sama dia langsung aman aja. Aku ingat banget yang mau jual beli jersey itu tanya ke aku, dia. Jadi boleh nggak beli jersey ini? Jangkrik, takut bocone. Sekuat itulah figur beliau. Gitu lah. Ini syuting aja diawasin. Nah, itu cari dokter yang operasi serius di YouTube. Nah akhirnya Andrea search di YouTube sama cari waktu itu juga sempat ngobrol sama Baim Wong. Oh ya? Dia juga kayak pernah tindakan. Kalau gue nggak salah, cuma nanti dikoreksi ya. Correct me if I'm wrong. Tapi gue tanya sama Baim juga, dia bilang coba cek deh ke klinik Lamina. Itu serius carinya YouTube. Serius, cari di YouTube. Terus habis itu ya keluarlah Lamina. Akhirnya kita search dulu, cari siapa, bla bla bla. Akhirnya gue beneran, I swear bro. Tapi pada waktu perjalanan ke Lamina itu datang sendiri, DM dulu. Waktu itu Andre yang ngurusin karena gue udah di fase gue udah gak bisa ngobrol men itu. Gue udah gak mau ngobrol, udah gue kayak udah urus aja deh, terserah. Karena di kepala gue pilihannya tinggal 50-50 itu. Dibuka, dicabut, pasang lagi, kita lihat after itu. Gue di kepala gue udah itu aja isinya. Dan udah kepikiran kemana-mana ya. Wah, nggak bisa syuting, nggak bisa ini, nggak bisa. Udah gak bisa mikir, bahkan udah gak mikirin syuting men. Gue udah harus merelakan badan, gue harus merelakan syutingan, gue harus merelakan banyak hal lah. Udah selesai, menurut gue tuh udah selesai. Jadi kalau mau operasi, gue akan jadi normal guy. Extremely normal guy buat gue dah. Itu more than... Ya tapi more than tadi nggak normal coy itu. HIT bisa, masa pagi lari, terus pagi HIT, sore lari, masih syuting, mau ngedan gitu. enough. HM dulu, kok udah pernah di pos? Oh, jadi beliau tuh sudah nyampe-nya ambisius sebelum sekarang orang. Makanya orang Hyrox, dia, lu nggak Hyrox dalam hati gua. Been there before bro. Sampai operasi. Ya, ini menarik. Tapi pada waktu sebelum kita, jadi gini, semua yang datang ke YouTubeku itu rata-rata dokter dan itu POV dokter. Okay. Dan ini banyak teman-teman yang langsung pengen tahu POV pasien dan kebetulan adalah public figure. Ya kan? Ya, jadi ya nyari waktu beliau itu susah nih dari Amerika Serikat ya. Jangkrik ya, wayang tenan, Cuk. Ya jadi yang kutanya itu adalah, tapi sebelumnya selamat ya, Persib lolos. Oh iya. Kan lolos ke final. Ini supporternya lawanmu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, selamat dulu. Random. Nah, tapi pada waktu ke Lamina. Itu ketemunya dokter? Waktu itu langsung ketemu sama dokter Mahdian, langsung ngobrol, konsultasi, bawa hasil MRI. Waktu itu MRI baru lagi apa pakai yang itu ya? Saya lupa deh. Yang lama tapi yang ngobrol MRI lagi. Jadi MRI pertama, diagnosanya bla bla bla, ngomongnya dokternya santai banget. Oh ini ada metode baru namanya Joymax, cara penanganannya cuman tut selesai. Di kepala gue yang kayak
wait. Dari semua gue jalanin gitu kayak, ntar ini kayaknya nggak harus dibedah nih, kayak nggak harus dibelek nih, boleh nih kayak menarik nih. Jadi gue kayak, ada nih harapannya, tapi coba ini dulu kali ya, gitu. Dan saat I swear, bro. itu nggak ada puasa atau apa-apa, langsung operasi. Jedanya berapa lama dari ketemu dokter Mardian, diperiksa kelaminan sampai Kayaknya nggak lama deh, guys. Setelah ngobrol-ngobrol sama dokter Mardian, kayaknya sekitar 1 minggu 2 minggu, habis itu dapat jadwal, langsung tindakan, dan operasi. operasi, beres operasinya tuh nggak bro, sesuai janjinya. Ini operasinya cuman 30 sampai 60 menit. Nggak percaya gue, makanya Kayak tuh kutub itu kan saat makanya itu. too good to be true, dan lagi-lagi fear-nya lebih gede daripada faith-nya. Terus? Beres operasi, balik lagi ke meja operasi ya, beres operasi. Ini sih benar-benar mujizat sih, gue kalau cerita ini sebahagia banget. Beres operasi 30 menit, 2 minggu setelah itu gue udah syuting 13 film. Film action bro. Jadi itu Enggak, udah bingung kan? operasi, Gila kan? operasinya tuh C doang, cervical doang atau sama lumbal atau dua-duanya atau salah satu? Operasinya cuma yang C nih. C doang. Yang L waktu itu nggak harus dioperasi, emang nggak harus dioperasi. Karena gue nggak ada gejala. Yang C operasi. Operasi. 2 minggu recovery. Recovery dong. Langsung syuting. Langsung persiapan untuk film. Wah, itu rata-rata kalau di dunia medis sulit. Syuting 3 filmmu yang 13 bom itu kan aksinya baik banget. Aksinya memang. Itu dokternya ngizinin. Nah itu dia, karena emang balik lagi masalah ego dan Badung ya bro. Itu another line. Ini lucu nih. Another day to discuss ya, kalau itu beda lagi tuh. Nggak, ini POV-mu. Dokternya ngomong apa sebelum kita klarifikasi? Dokternya bilang ini recovery-nya. Dokter Madian. Ya recovery-nya paling 1 bulanan juga lu udah bisa aktivitas. Aktivitas tuh men. Aktivitas, bukan syuting ya. Jadi kayak berkehidupan normal. Berkehidupan Olahraga normal. Tapi kan normal gue. Dokter Madian nggak tahu normal lu kayak apa ya? Gue bilang, dok, gue kalau sembuh, gue mau syuting ya, syuting film ini. Ya, boleh latihan nggak? Oh, pertanyaan pertama gue tuh. Ini kalau sembuh, gue boleh latihan nggak? Anjing emang sport entusias bangsat. Dia bilang, boleh. Justru harus dilatih. Kalau nggak dilatih, lu nggak bisa recovery full. Jawaban plot twist nih. Boleh dilatih, gue bilang. Tahu nggak semua dokter nyaranin itu loh. I swear, boleh latihan. Itu makanya lu kalau lihat nanti masih ada di Instagram gue tuh. Tapi gue nggak tahu ya, setiap orang kan beda-beda teman-teman. Nih ya, Instagram. Dan itu yang buat aku panik. Tiba-tiba foto habis operasi gini. Aku ingat fotonya gini. Iya. Gue masih pakai collar neck. Collar neck. Masih udah. Mantap, bisa latihan lagi. Udah nggak blur. Udah nggak sakit. Psikopat banget. Lebih psikopat dari Tirta dan Bimo Ultra ya. Asli psikopat. Psikopat tapi versi gym addict dia. Tapi lari gue nggak. Masih pakai collar. Masih collar neck warna. Tapi angkat beban. Angkat beban bro. Dan itu dokter. Tapi berat. Semua angkatan gue turun ya. Enggak, turunmu berapa? Kan Bicep curl berapa? Squat dari cepek. Gue udah nggak squat. Oke. Squatnya masih pakai body weight. Ya itu squat dong. Tapi body weight kan Ya. biasanya cepek. Iya. Udah cepek 10. Ya, jadi dia angkatan itu convey ya, squat ya, bukan sumo ya. Squat. Squat sampai S to the grace. Gue kalau semua berapa ya dulu? 80 kali. Anyway. Berat. Kaki gue tetap gede bro. Ya gede kelihatan kok dari sekarang. Nah terus apa reaksinya dokter Madian? Kontrol lagi kah? Kontrol lagi, tapi waktu beres kontrol gue jujur, dok ini masih ada pegel-pegel. Ya wajar karena kan masih proses recovery. Oh ya udah. Tapi after itu, ini long story short ya, kalau gue ceritain Panjang. detail panjang banget. Long story short, gue abis itu jalan syutingnya lumayan aktif karena syuting film action. Tiga Langsung Jakarta. Habis itu beres syuting, masuk bulan ke-6 itu masih ada sedikit pegel ya, tapi bukan sakit, beda kan? Waktu sebelum operasi sakit, ini pegel. Karena emang aktivitas gue ringan alias berat, maksudnya ngaco. Nggak, ringannya beliau tuh beratnya kita, please ya kamu lihat dulu di Instagram 2023 kayak apa ya disclaimer ya. Ringannya beliau tuh beratnya kita. Tapi after itu sampai detik ini, gue bisa recovery dan hari ini pas lu tanya, lu masih latihan nggak sih, masih olahraga nggak sih? Ya karena nggak pernah. Gue beres latihan kaki, gue squat, gue udah balik lagi ke angkatan dulu, bahkan lebih berat men. Kalau lu lihat postingan yang gue sempet posting olahraga sekali, gue full. jadi kayak ini ya, kayak NPD ngomongnya terlalu bangga. Enggak NPD, enggak. Di sini podcast olahraga banyak yang pamer jarak. Oke. Santai. Jadi gue chin up, pull up tuh selalu pakai 40 kilo. Gantung. Berat itu. Saya mentok 20. Nah, gue udah pakai 40 itu berarti kayak Mas Sam 60 80. repetisi 3, tapi 4 sampai 5 set. Nah, Squatnya sekarang berapa?
Squat gue balik sudah cepet, cuman nggak setiap hari. Kan dulu setiap hari kan. Sekarang gue ada latihan kaki seminggu 2 kali. Nanti sebelum aku pengen ngekelirin Lanjut Pak. gue 30 kilo. Udah panjas 30 kilo. 60 total. 6. Jangkrik. 30 berarti 60 dong. Iya. Swear, gue udah balik ke situ. Gue kontenin deh buat lu nanti gue Karena gak ada yang tahu gitu. Sekarang tuh bola banget. Saya pernah ngikutin Mas Bimo versi Arc Sport loh. Sporty, ya kan, kristerianya Indonesia nih, ya kan. Nah, sebelum saya panggil tuh ke Dokter Madian kan, Dokter Madian tuh juga ngedukasi aku banyak. Iya. Intinya beliau tuh sangat menjunjung Savior kalau buat namanya gue. pelatih. Lu pernah pakai pelatih ya? Ayo, itu dulu. Figur. Chico Jericho, aku kenal seedik Mas Pakai. Bimo. Pakai. Gue dapet satu metode hit itu dari temen gue. Tapi gue akhirnya nggak pakai pelatih. Nggak pakai. Nggak pakai. Terus gue sempet pakai pelatih top notch di Jakarta, top notch dia Oke. untuk syuting film. Nggak apa ya, karena gue urutannya sama semua film soalnya. Badan gue tuh dibentuk untuk kebutuhan role biasanya. Jadi gue syuting waktu Serigala Terakhir harus extremely intimidating. Jadi gede dan latihannya emang tough dan punya basic kayak gitu kan gampang dibentuknya kan. Nah gue latihan sama dia, tapi gue nggak ngomong kalau gue punya sakit. Buat gue masih normal. Wong bandel nih emang nih. Emang bandel banget bro. Emang bandel. Istrimu nggak marah itu? Marah. Marah. Marahnya dia nggak teriak-teriak, diam. Mengerikan itu ya. Buat gue tuh lebih serem. Diam adalah pilihan sebuah, iya kan, pilihan aksi. Silent treatment. Serem bro. Tapi kalau lihat kegiatannya Kak Andrea itu kalian bisa cek juga. Itu serem juga sama seremnya. Dan itu udah serem kan bagi kita kan. Itu digebuak aja mental itu. Ya mental itu bayangin. Saya punya teman namanya itu Kana Wiratmaja dan Dias Pratama. Itu berat badannya aja 45 kilo. Itu lanjismu 60. Jadi bayangin temen saya yang larinya kenceng-kenceng itu kanan kiri dibopong tuh lanjis dia. Jangkrik. Kita langsung aja panggil karena cerita dari POV pasien. Jadi teman-teman harus tahu ini adalah sisi lain Mas Bimo sekarang, karena aku yakin followermu tuh sekarang sudah seperti saya, banyak personanya kan. Dulu sporty tok, sekarang bola, ada fans ini, ada bola lokal. Kita sambut bersama Dr. Mahdian SP Berdasar. Dr. Mahdian, kita ketemu lagi, tapi dengan idola saya, Mas Bimo. Iya. Tadi kan Mas Bimo... Ini idola gue nih. Xavier. Kalau Mas Bimo tuh sampai bilang, Dr. Mahdian tuh Xavier. Tadi kan POV-nya Mas Bimo sudah dikatakan semua. Dr. Mahdian masih ingat nggak apa yang terjadi di Mas Bimo, di kedatangan pertamanya Mas Bimo? Iya, ingat. Jadi keluhan sakit, terus menerus, sampai mengganggu kegiatan harian. Dan itu pas lihat hasil MRI, kan katanya Mas Bimo tuh suka baca mimik. Pas lihat hasil MRI pertama kali Mas Bimo, apa yang? Tapi ini boleh ya, ini sudah dapat inform konsen istrinya. Nggak apa-apa di-share demi kebutuhan edukasi. Gue mau kesaksian. Mimik nggak pada waktu lihat hasil MRI, apa yang jujur-jujuran? Ya seperti takut, putus harapan, gitu. Terus kayak ya pasrah gitu. Kalau hasil MRI-nya, udah lihat? Pada waktu itu hasil MRI-nya, Pas dokter baca MRI aku tuh gimana ngeliat itu? Oh, jadi pada waktu itu agak kejepitnya berat sekali rupanya. Jadi sepertinya sudah bertahun-tahun. Jadi saya biasanya kalau ketemu MRI seperti itu, keluhan pasiennya sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun, dan itu biasa terjadi di umur berapa, cervical? Sekarang bervariasi, orang muda bisa 20, 30 lah umumnya. Kalau cervical itu kan sebenarnya kan itu jarang terjadi ya. Kok yang HNP di cervical? Iya. Jadi kalau dibandingkan lumbal, cervical itu hanya 20%. Jadi 1:5. Iya. Penyebabnya rata-rata? Kalau yang sekarang karena gadget kan dan olahraga berlebih. Sekarang kan ada gym, postur yang salah, kurang olahraga. Form ya. Sejak ada gadget itu kan, ya, nunduk berjam-jam untuk baca HP, melihat HP. Jadi keputusan saya kemarin membatasi medsos itu tepat ya? Betul kan? Membatasi medsos, tapi dia banyak konten bikin orang gini semua aja salah lu banyak banget tuh. Bukan ini masih tapi kalau sama beliau ketakut saya berdua ini. Nah, Dokter Madian, kalau melihat seorang Mas Bimo yang aktif, tadi sempat dikatakan
Dokter Made mengatakan operasinya 30 sampai 60 menit. Iya. Itu bisa cerita nggak detail operasi yang di klinik Lamina itu gimana? Ya, jadi kalau operasi yang di klinik Lamina itu berbeda dengan yang umumnya di tempat lain. Karena kebetulan kami menggunakan teknologi yang baru. Nah, kalau yang biasa konvensional operasi saraf kejepit di leher kan dengan cara mengganti bantalan tulang. Oh, itu yang dibelek tadi yang kata Ya, Mas yang Bimo. dibelek. Nah, Dibelek. terus bantalannya dikerok, diganti sama bantalan buatan. Bro, coba lu kalau dengar itu, kalau lu lagi punya kasusnya, tiba-tiba dikasih patung-patungan yang ada tulang-tulang belakang gitu, nah ini dibuka, dicabut, masukin. Padahal segede ini loh, segede ini takut apalagi kita ya. Gila. Dan kalau metode yang Joymac itu secara Nah, paper dengan Ya, jadi kalau yang dipakai Lamina itu namanya Joymax. Oke. Joymac itu salah satu brand endoskopi terbaik dunia Oke. saat ini ya. Oke. Jadi sistemnya adalah kamera kecil. Oke. Kalau kita punya kamera kecil dan bisa masuk ke dalam, kita nggak perlu mengganti bantalan. Minimal Jadi invasif ya. minimal invasif. Nah, jadi itu alatnya kira-kira seperti sedotan minuman. Ukurannya 7 mili diameternya. Di depannya ada kamera, di tengahnya ada lubang. Jadi kita cukup memasukkan kamera itu beberapa senti ke dalam. Kita bisa mengakses lokasi yang kejepit. Di MRI misalnya kejepit cervical 45. Nah, kita masuk ke akses 45 itu di saat tindakan. Nanti yang menjepit saraf di 45 itu yang kita bebaskan. Bedanya dengan yang dulu, bantalan tulangnya harus diambil dulu sebagai akses masuk. Oh iya betul. Karena kan keliling ini nggak ada akses. Betul. Di saraf di tengah-tengah tulang kan. Iya. Jadi akses yang paling gampang dulu melalui bantalan. Bantalannya tapi harus dikorbankan, dibuang baru diganti. Kalau ini enggak, karena kita udah punya kamera. Oke. Nah, seberapa parah? Kalau skala 1 sampai 10 fas, seberapa parah nyerinya Mas Bimo? saat Grade itu? 1 sampai Fast, kalau fastnya beliau hampir 10, 9, 10. Kayak apa sih dok? Aku tuh nggak pernah ketemu pasien. Aku seumur hidup, maksudnya praktek ya. Fase 10 kejepit di cervical kayak gini dok? Kalau Bisa. biasanya kalau pasien biasa ya, bukan atletis kayak beliau, itu tidurnya susah, terganggu. Dia tidurnya harus duduk gitu. Tidurnya duduk? Dia mencari posisi yang bikin nggak sakit. Wah, Nah, kalau tidur paniser. terlentang dia nggak bisa. Jadi dia harus sambil duduk nahan nanti ketiduran itu. sakit banget men. Sakit. Sakit banget. Dan terus-terusan ada, dia nggak hilang. Nah, seberapa penting kalau dokter bilang faktor atletis itu? Nah, tapi karena beliau olahraga berat, sudah biasa dengan beban berat, terus ambang nyerinya juga lebih tinggi. Jadi buat beliau mungkin nggak seperti, kelihatannya nggak seperti orang lain yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi masih bisa olahraga barangkali ya, cuman sudah mengganggu gitu. Gue ditawarin pakai kursi roda waktu pertama kali masuk Kursi rumah sakit. roda? Iya, begitu hasil MRI-nya keluar di rumah sakit, salah satu rumah sakit, pakai kursi roda nggak, karena hasilnya berat. Enggak, gue masih bisa jalan, cuman sakit banget aja. Tawarin kursi roda bro, jadi buat orang Awam, itu orang yang nggak atletis tuh bisa sampai nggak bisa Segitunya. jalan. Worst case-nya apa sih kalau di segmen berapa? Betul ya? C4, C5? Ya, seingat saya 4556 ya. Itu ada dua deh dok, waktu itu soalnya aku lihat dari atas banget kan, 2, 3, 3, Oh, 4, iya, iya. 4, 5. Saya tidak ingat pasti, tapi sekitar 2 ruas. Dan 2 atau 3 ruas. resiko worst case-nya apa kalau nggak diurus dengan baik? Saraf kita itu kalau kejepit seperti jari ini diikat pakai karet. Oke. Jadi aliran darahnya ke ujung kan tidak jalan sempurna. Ya. Jadi saraf juga begitu, kalau dia terjepit, dia tidak dapat nutrisi dari pembuluh darah di sekitar siti di dalamnya. Jadi lama-lama dia iskemik, Oke. nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi, dia terjadi kelumpuhan. Biasanya dimulai dengan nyeri, kesemutan, rasa menjalar. Itu fase 1 dari saraf kejepit, Oke. fase sensorik. Kalau ini dibiarkan, diabaikan, lama-lama masuk ke fase motorik. Dia mulai lemah, otot-ototnya mengecil. Dialamin ya. Ya, kalau pegang barang suka lepas sendiri. Tadinya kuat ngangkat Lu nggak ada barbel, tenaganya bro. iya nggak ada tenaga. Itu Padahal kan- sudah maksimal, merasa pengen ngangkat tapi nggak. Gue sampai Iya. kebas waktu itu, kalau gue kebas ya. Itu itu yang tetraplegi dong. Jadi kuadriplegi dong. Kok tetra sih Ya, kuadri? tergantung lokasi kejepitnya. Waktu itu beliau kalau nggak salah di sebelah kiri ya. Kiri. Jadi lebih banyak gangguannya di sisi kiri. Wah, serem sih itu. Dan kalau dari kasus yang anamnesa yang Dokter Madian lakukan ke Mas Bimo,
sebelum dilakukan operasi itu memang karena faktor gaya hidupnya yang berlebihan olahraga. Kalau yang saya tanya-tanya sepertinya arahnya ke situ. Karena olahraga yang terlalu berat dengan postur salah, misalnya pada saat tidurnya mungkin. Olahraganya mungkin benar ya, tapi mungkin tidurnya atau HP-nya itu yang juga menjadi tambah kejepit. Sama form olahraganya. Kalau HIIT itu kan lu kan ngulang satu gerakan berkali-kali kan. Betul, yang kayak jadi teman-teman coba cek kontennya Spider-Man yang Tom Holland. Dia melakukan Cindy Cycle, itu 5 pull up, 15 push up dan 15 squat, dan itu diulang dalam waktu secepat-cepatnya, lalu dalam 20 menit bisa berapa round. Tom Holland bisa 27 round every day, dan itu membuat badan dia kayak gitu. Beliau 45 minutes. 45 minutes. Jadi push up gue dulu tuh gue yang banyak diamond push ups sama mountain climber. Nah, karena mountain climbernya sampai repetisinya harusnya kan 100, gue udah mungkin lebih dari itu, gope lebih bro. Mountain climber tadi gradien berapa persen? Oh itu enggak, mountain climber ini yang Pike pull up. yang buat perut, latihan perut, mountain. Oh, iya. Ya aku Mountain nyebutnya climber. bicycle crunch. Oke, bicycle crunch. Mau gue contohin cuman di sini susah ya. Jadi Jangan, itu yang nanti ngebuat jadinya gue kita fitness influencer ini. itu yang ngebuat gue karena posturnya reps? lama-lama Push up-nya berapa? kayak push up udah lebih, kalau push up kayak 200-an kali ya. Itu dia. Casis. Teni wes. Tapi kotak. Betul kan. Sampai sininya. Sampai sini bulat semua. Das. Hancur kotak. Hancur. Tiar. Dok, bisa diceritain proses operasinya nggak? 45 menit dan harusnya recovery-nya tuh berapa normalnya? Ya, jadi kalau pakai teknologi Joymax tadi ya, Ya. ini karena kita masukkan kamera, Betul. jadi posisinya dari belakang, pasiennya tengkurap, Heeh. terus ada kita menggunakan alat namanya SIAM. SIAM itu sejenis ronsen untuk melihat level. SIAM ronsen Oke. di kamar operasi. Nah dari SIAM itu kita tahu ke level berapa jarum atau kamera itu mau kita arahkan. Misalnya di MRI udah 45. Oke. Ya kita arahin ke 45 sesuai SIAM tadi. Oke. Nah, udah sampai di dalam kita dokter akan melihat di monitor. Dan itu pembesaran 40 kali dari asli. Nah, sampai kita melihat saraf yang kejepit di dalam. Nah, biasanya dari di monitor tuh kita tahu yang menjepitnya apa. Ada bantalan, ada ligamen, ada pengapuran, ada sendi. Tulangnya geser bisa jadi ya dok? Nah, tulang bergeser itu semua bisa kelihatan. Kalau dari MRI itu kan hanya gambaran hitam putih. Betul. Jadi kita agak nebak-nebak tuh 80%. Tapi kalau sudah pakai endoskopi karena dia full color itu 100% kita tahu. Dan yang Mas Bimo? Nah, pada waktu beliau itu ligamennya yang lebih menekan. Etian ligamen. Nah, jadi saya waktu itu melakukan pembebasan saraf kejepitnya dengan cara ligamen itu saya tipisin. Jadi saya nggak mengoperasi bantalan, tidak membelah saraf, cukup ligamennya aja. Berarti bantalannya bagus tuh. Bantalannya bisa pertahankan. Sebenarnya nggak bagus, tapi yang menjepit itu ada bantalan dari bawah, ada ligamen dari atas, sarafnya di tengah. Oh ya. Nah, jadi cukup kita kikis ligamen karena ini lebih aman dan tidak terlalu penting. Kalau bantalan yang kita buang, kita harus ganti. Itu cara yang lama. Oke. Ya. Ini minimal invasif intinya. Lebih minimal invasif. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum tahu, teori dari operasi adalah do not harm. Itu dokter. Jadi kalau ada opsi yang memang dia minimal invasif, itulah yang akan dipilih dokter yang experience-nya gede. Bedanya beliau sama saya bukan umur lagi, tapi experience. Sama-sama nggak tremor. Itu dibius total. Bius total. Oh, saya kira nggak dulu. Takutnya kan nggak normal. Kayak Punisher, Frank Castle. Tapi bangunnya cepet ya dok, pas bangun Wah, udah iya. dok. Iya. Kaget. Udah beres, udah beres. Nggak, ini saya mau tanya nih. Ini kan diedukasi suruh harusnya recovery sebulan. Normalnya manusia, bukan Mas Bimo. Normalnya manusia habis operasi yang dilakuin oleh Dr. Mahdian di klinik di Lamina, rumah sakit Lamina. Kita rumah sakit atau klinik kita ibu saya? Sekarang di rumah sakit. Ngeri. Rumah sakit Lamina dengan Joymax dan prosedur tadi sudah dijelaskan. Itu normalnya manusia. Recovery berapa lama? Jadi kalau recovery pertama pulang itu H+1. Wow. Jadi hari ini tindakan, besok itu udah bisa pulang. Di Bentar, rumah. dok, aku boleh potong dikit nggak? Iya.
gue bersaksi bro, beres ada kontennya di Instagram gue, beres operasi H+1-nya, gue ngobrol sama dokter Madian, gue posting itu, ini udah nggak ada apa-apa dok, beneran. Iya. Ada nih kontennya, gue beneran, gue posting di Instagram gue, jadi segitunya. Iya, jadi karena minimal invasif tadi, jadi nggak perlu menunggu lama, nggak perlu bed rest. Jadi ranapnya itu cuman follow up. Iya, hanya untuk mastiin aja bahwa semuanya oke gitu. Kemudian besoknya pulang. Nah, istirahat beberapa hari. Kalau mau pergi naik kendaraan, jalan gitu, sebenarnya bisa langsung di hari pertama. Istirahatnya itu kacamata dokter yang beneran seperti apa? Artinya tidak olahraga harusnya. Kerjanya? Kerjanya Normal? ya Cuti? cuti di rumah, fokus untuk penyembuhan luka. Sebenarnya harusnya begitu. Oke. Beberapa hari. Oke. Tapi kalau jalan di rumah ya, jalan di rumah naik turun tangga, mandi itu sejak hari pertama udah biasa. Nyetir? Nah, Nyetir kalau yang servikal bisa di hari pertama. oke. H+1 udah bisa. Kalau yang lumbal ya agak berat. Kalau ya? lumbal karena dia di bawah, Ya. dia menopang beban itu butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Oke, let's say 5 hari sudah rest total. Hari ke-6, kapan sudah boleh olahraga lagi? Gaspol! Itu Mau gigit tadi. saran saya 2 minggu. Nah, 2 2 minggu tuh baru olahraga yang ringan atau normal Yang yang memulai olahraga, Memulai. pemanasan tuh 2 minggu. base training ya, kalau kata bilang base training. Kalau mulai ekstrim lagi, mulai saya 1 bulan. Kayak beliau harusnya 1 bulan. harusnya 1 bulan. Iya. Apa resikonya kalau nekat? Jadi luka Nggak yang apa-apa ya Mas Bimo, Nggak apa-apa, ini nggak idealnya ya. kan ada luka 7 mili. Oh, lukanya tuh cuma 7 mili? Iya, di dalam kan? Kasih nih, kalau mau lihat Di, gua beneran. di. 3 biji nih, lihat ya. Oh, ini kecil-kecil. Iya. Lihat tadi. Ya, Itu kecil cuma sekali. segitu. Nah, tapi luka di dalam itu tidak bisa dijahit kan? Nah, jadi luka itu baru akan kering beberapa hari. Jadi kalau terlalu banyak gerak, apalagi olahraga, dia kan ada tarikan-tarikan tuh. Ada resiko luka yang belum sembuh itu jadi rembes. Itu yang kita nggak mau Ini sebenarnya. nanti di shoot ya. Ini bentar. Ini 7 mili itu horizontal gini. Kecil ya? Iya, 1, 2. Segini toh? Ada 3 kan? Iya. 1, 2, 3. Iya. Iya, betul. Kecil-kecil ini. Iya. Iya. Wah, ini kecil banget ini. Bayangan saya tuh Nah, itu dia makanya kecil-kecil itu, Bro. segitu toh, dan itu sudah cukup. 7 mili. Cukup. Darahnya banyak. Enggak. Kan banyak arteri di sana. Enggak, kalau di belakang bedanya di belakang sama depan. Di depan ini yang lebih banyak. Yang pembuluh karotis dan kawan-kawan. Karotis, jugular, trakea, jugular vena. Ini juga di pita atas suara. malah ada dikit. darah. Ada tapi sedikit. Jadi nggak ada sampai muncrat-muncrat ya. Enggak. Bayangan pasien. Wow. Kayak Kebanyakan film horor sih, film horor. jigsaw, langsung buar. Gitu. Nah, istri nonton nggak? Istrinya boleh masuk nonton pada waktu operasi suaminya. Oh enggak, di luar. Kan kamar operasi steril kan. Nah, sekarang ini idealnya. Jadi sebulan kan. Beliau tadi berapa? 2 minggu, enggak seminggu udah. Bandel gua. Gua ngomong jujur sama dokter Madian. Terus Iya. gimana reaksinya Pak Dokter menanggapi pasien seperti ini? Iya, saya senyum-senyum aja waktu itu. Nah kan gitu, balik gitu mesti gitu. Tapi saya bilang ke istri beliau, tolong direm. Karena kalau kita dokter hanya bisa di rumah sakit kan. Di rumah siapa yang ngawasin? Ya keluarga. Dalam hal ini istri. Dicepu. Tapi saya nggak tahu kenyataannya kejadiannya seperti apa. Baru dengar juga tadi. Gua reading 13 boom gini nih. Reading 13 boom pakai ini color fashion ya. Lah, gua beres operasi, Bro. Orang-orang Dan itu pasti orang nggak ada yang percaya karena mukamu tuh kelihatan senang terus. Nah terus yang mau aku tanya, kan katanya di MRI ini yang krusial banget nih di MRI karena kan bayangan temenku adalah teman-teman pelari itu banyak yang sebenarnya cederanya kayak Mas Bimo. Teman-teman saya nih Pak Dokter. Iya. Sampai ada beberapa yang japri ke Lamina, jadi aku suwun banget Lamina karena ada 3 temanku masuk sini. Masih muda juga, keluhannya sama. 1 karena golf, 2 karena trail run. Jeblok semua di lumbal. Beliau ini kan sakit lumbalnya juga. Kenapa di saat itu tidak dioperasi juga? itu beda periode. Benar nggak, Dok? Iya, iya. Periode yang berbeda tuh. Kan MRI kelihatan. Apa yang membuat Dokter Madian bilang di saat itu pertama, Jadi, lumbalnya rasanya dibuka? Ya, kalau dokter kita kan melakukan tindakan bantu pasien berdasarkan keluhan, Oke. bukan berdasarkan foto gambar MRI. Oh. Nah, jadi pada waktu itu yang saya ingat ya, keluhan beliau hanya di leher, di pinggangnya pegal-pegal sedikit aja. Tapi ada MRI yang saya lihat MRI yang sebelumnya itu sebenarnya udah ada problem tuh di lumbalnya. Tapi karena nggak ada keluhan, saya
tidak menyarankan untuk diapa-apain. Karena waktu itu dokter Mardian bilang, nanya, ini pinggang kamu gimana, sakit nggak? Enggak, benar. Karena ini kondisinya gini loh. Nggak ada rasanya dok. Oh ya udah. Kok bisa dia nggak ada rasanya? Karena beliau atlet biasa berat ya. Jadi daya tahan ototnya juga tebal. Otot pinggang yang tebal itu bantu, walaupun bantalan atau strukturnya sudah tidak terlalu kuat, tapi karena diselimuti sama otot yang bagus, itu jadi stabil dia. Jadi betul ya, memperbaiki massa otot di bagian punggung. Oh betul sekali itu. Fakta. Nah, buat Christian Dias Pratama dan teman-teman saya pelari yang nggak mau angkat beban terutama punggung, makan tuh nih nanti. Deadlift tapi Deadlift. harus dilatih. Kalau formnya melengkung aja. Aja. Nanti tonton kontennya Kak Andrea, deadlift yang benar seperti Deadliftnya apa. bagus benar. Bagus, itu beliau. Andrea udah certified, jadi Pelatih tapi tidak terima murid. Sertifikat pelatih buat dirinya sendiri. Lebih gila lagi tuh. Itu Suami gitu. buat suami. ya, itu suami istri memang menurutku maniak itu. Nah, Pak Dokter, di titik mana akhirnya Mas Bimo ini kan ada 2 kali ke rumah sakit. Aku kan mantengin konten beliau tuh dari lama banget ya. Terus akhirnya datang lagi tuh ke Lamina. Nah, terus lumbal ya. Nah, itu keluhannya adalah karena waktu itu gue lagi sering jalan keluar. Gue nggak sempet nge-gym. jadi- Keluar tuh mana nih? Keluar negeri. Oke. Jadi keluar negeri, banyak aktivitasnya jalan. Susah cari, bukan susah. Males nyari gym yang harus, karena emang males bro, kalau di luar negeri lu mesti daftar dulu, wah ribet banget. Iya. Harus ceknya ribet banget, mau nge-gym doang jadi ribet nih. Yang paling gampang adalah jalan. Nah, latihan gua karena di hotel di luar tuh jarang ada gym yang lengkap. Ya, Minimal adanya treadmill. Nah, gua paling sering latihannya di treadmill yang incline. karena biar dapetin tadi supaya efektif dalam waktu 1 jam 2 jam gue bisa latihan, daripada gue aneh-aneh udah mendingan gue jalan di situ aja. Jalannya jalan nanjak konstan, lagi-lagi nggak istirahat. Nah, bentar. Nanjaknya berapa persen dulu gradiennya? Jadi biar teman-teman tahu. Kan ada rumusnya 12 5 30 menit. Ya. 12 5 30 untuk nurunin Body fat. body fat. Gua tuh 12% 12% gradien. 12 gradien 5 5 kilo. 120. Nah, itu salah. 120 apa? menit. Jadi teman-teman saya kasih tahu ya. Emang ada di sini ternyata. Jadi gua musuh yang dia terbesar. lakukan itu Pak Dokter Mardian, saya beritahu dulu ya Pak Mardian ya. Gradien 12% itu adalah kalau kita jarak sekilo, EG-nya 120 meter. 1:1. Itu sama aja kalau kita kayak naik merbabu jalur Swanting. Ya, itu 1 kilo EG-nya 120, itu adalah merbabu. Karena 9 kilonya itu EG-nya 1.700. Nah, kedua, dengan kecepatan 5 km per jam, itu adalah pace 12. PS12 ya. Jadi pace 12 itu adalah pace jalan kaki normal cepat. Jadi kayak kamu tergopoh-gopoh di mall, ngikutin istrimu yang belanja, itu pace 12. Tapi kalau jalan kaki santai itu pace 15. Dan harusnya cuma dilakuin 30 menit. Jadi logikanya mendapatkan 2,5 kilo, EG totalnya 240. Yang beliau lakukan adalah dia melakukan durasi incline-nya 2 jam. Jadi 10 kilo, ya 10 kilo, nyet 10 kilo nyet. Ya. EG-nya 1.200. Tiap Pegel, hari. gitu. Berarti sama aja dia itu naik Dieng tiap hari. Summit Dieng. Karena EG-nya Dieng itu perahu itu 1.200 sampai 1.500. Lu tau nggak awal mulanya ego gue kesenggol tuh gara-gara apa? Gara-gara apa? Ngeliat yang kalau yang nanjak Trail run. bukan trail run, ada yang nanjak tapi dia ada si yang bawain Fast kan? Porter Rinjani. porternya bisa, masa gue nggak bisa? Gue jalan sambil dengerin podcast. Gue dengerin podcast lu bro, jadi gue tetap dengerin podcast lu sambil jalan nanjak di treadmill. Udah Nggak kita 120 menit ya, ada ada 90 film Pak menit. CM, dia jadi cosplay Porter Rinjaninya aja. Jadi kita buat film baru Porter Rinjani, tapi berantem sama bintang utamanya, tusuk-tusukan di sana. Gebuk-gebukan di Dieng. Jadi bayangin ya, dia 10 kilo 2 jam kan, 5 km per jam. Jadi dapat 10 kilo, EG kan 120 kilo per kilo kan, 120 meter per km. Jadi dia 1.200 meter EG-nya. 1.200 meter coy. Dan emang Tiap hari itu sama aja summit kayak porter jadinya perahu dan masih syuting
Waktu itu gue jalan Karbida udah mulai program bola gue udah mulai sering keluar negeri tuh. Jadi gue jalan-jalannya sampai akhirnya gue ngerasa pegel banget. Buset. Pinggang pegel ya. Bentar Bang, jadi Anda melakukan ini semua ketika sudah jadi ARK supporter Iya. yang konten Karbida. Iya. Masih sempat incline 2 jam. Itu setiap jam 5 Nggak pagi. di konten ini tuh. Enggak. Wengidan. Ini akan menamatkan semua pelari ambisius remuk nih. Tapi gue bangun pagi emang bener bro, bangun pagi aktivitas pertama gue adalah Incline. nyari treadmill itu, tanya Andre. Kak, ini berapa lama kebiasaan ini dibangun? Yang incline 12% ini? Lama, ada kali 6 bulan lebih. Nah, 6 bulan bolak-balik dari porter ya mas. Nah terus tapi kalau bini gue ke bawah ngecek treadmill gitu, udah berapa lama? Baru mulai. Oh, gitu. Padahal udah sejam. Dan itu sudah ditegur tuh, sama istri udah ditegur tuh. Terus dia ngecek ininya, ngecek kan ada recordnya kan. Kok berat ini? Recordnya berat semua. Bandel aja Dan bro. gejala apa yang akhirnya membawa balik ke Lamina? Akhirnya, karena itu dia bro, gue ngerasa secure juga. Ah kalau ada apa-apa tanya aja dokter Madian. Nah, Cuangkrik malah kayak gitu deh. nah, salah juga, tapi at least gue punya way out-nya kan. Terus gue waktu itu ngerasa sampai pegel banget. Waktu itu sebelum gue jalan ke Roma, nah pas mau jalan ke Roma kaki gue yang kiri kok mulai kebas nih, itu dia akhirnya gue kebas lagi, gue tanya dokter Madian, nah dokter Madian bilang akhirnya di laser aja dok. Laser. Nah, kenapa? Nah, itu yang part 2 nih, kebas. Dokter Madian masih ingat kan baru-baru itu? Iya. Tapi itu nggak sesakit leher dok, waktu itu Iya. nggak mesti ketawa-tawa Jadi, gue. Membela diri pasien ya. Iya, iya. Gimana Jadi dokter? biasanya untuk kasus seperti ini ada 2 tuh pilihan kan. Pakai Joymax juga seperti yang di leher, atau buat orang tertentu yang dia harus tetap kegiatan, aktif, ada satu lagi namanya laser. Laser PLDD, percutaneous laser disc decompression. Itu di Lamina juga? Lamina ada. Nah, itu tekniknya pakai laser. Jadi itu tidak ada luka. Kalau endoskopi kan ada luka 1 cm, 7 mili 7 mili kalau yang di leher, sehingga harus menunggu. Kalau ini enggak, laser itu dia tindakan besoknya, hari itu juga dia mau pulang, dia nyetir bisa. Jadi sama sekali nggak ada hambatan. Nah, jadi saya lebih memilih kepada beliau laser aja karena mengingat kegiatannya aktif. Apa bedanya dengan Joymax? Karena kan kalau dari beberapa obrolan dan saya lihat di paper juga kan yang direkomend Joymax atau lebih. Iya. Umumnya kalau kejepit the best itu Joymax karena kita pastikan dengan kamera di dalam. Kalau laser nggak ada kamera. Oh. Jadi kita pakai hanya siam tadi itu ronsen. Itu guideline-nya cuma siam. Kalau Joymax kita lihat ke dalam. Pasti sarafnya bebas. Pasti sarafnya kejepitnya oleh apa itu kita tahu. Kalau laser enggak. Yang kedua, kalau pakai laser ini dia ada yang dipanasin. Dia sifatnya membuat panas. Jadi ini untuk kasus tertentu terkadang agak berbahaya. Jadi harusnya dilakukan oleh memang tenaga yang benar-benar expert, ahli, kemudian dengan alat bantu navigasi di OK-nya yang bagus gitu. Oke. Penentunya apa? Apakah penyebab kejepitnya apa pada waktu itu? Dokter Madian atau apakah ligamen otot? Bantalannya sudah mulai Tipis. ya tipis, terus ligamen juga sudah mulai nekan. Tapi tidak terlalu berat dibanding leher. Kalau lehernya memang luar biasa dan tiga ruas. Kalau ini cuma 1. Sama postur aku dulu dokter pernah bilang kalau orang normal tuh dia ada lengkungan gini Tir. Kalau gue tuh gini terus lurus. Ya, straight. Straight gitu. Straight Jadi, lumbal. nah itu yang bikin Iya. Jadi kan harusnya ada lordosis. Iya, lordosis dikit. Karena gini sama Mungkin karena otot latihannya dan sebagainya itu jadi tidak seperti Apakah karena faktor ototnya juga gede membuat dokter yakin ini di laser aja? Oh iya, itu udah pasti karena beliau stabil sebenarnya. Karena kalau ototnya lembek itu nggak stabil, itu berpotensi untuk kejepit bolak-balik kan. Oh, itu yang membuat kambuhan. Nah, ini sekaligus menjawab betul. mitos nih. Pak Dokter Madian, ini kan sesuai dengan mitosnya teman-teman netizen. Kalau beliau ini kan nggak kambuhan. Karena atletis katanya dan ototnya gede-gede. Terus ada yang tanya, kalau udah dioperasi, apakah memungkinkan saya akan kena lagi di ruas yang berbeda? Karena itu muncul kemarin di bahasan medsos. Ya. Penyebabnya kambuhan HNP itu apa? Entah di cervical atau lumbal. Ya. Jadi saraf kejepit itu problemnya kan karena strukturnya berubah. Bantalannya berubah, ligamennya menebal sehingga sarafnya kejepit. Jadi problem utamanya itu ada perubahan struktur atau cedera struktur. Nah, dokter kita mau operasi
dengan endoskopi atau operasi konvensional, kita melepaskan saraf kejepitnya aja. Tapi strukturnya harus diperbaiki sendiri oleh pasien. Oke. Nah, kalau pasiennya ototnya kebetulan lemah, maka dengan aktivitasnya dia yang banyak, berat badan yang berlebih, itu strukturnya jadi oglek-oglek tuh. Itulah sebabnya setelah operasi biasanya dokter nyarankan olahraga atau latihan memperkuat otot low back, otot core. Caranya berenang, terus angkat beban, Tapi pull form yang up. benar ya. Iya, yang benar gitu. Supaya ototnya yang tadi lemah sekarang kuat dan menahan struktur itu jadi stabil. Kalau nggak dilakukan, akhirnya dokter akan pasang stabilisasi namanya. Oh, yang pakai skrup. Yang pakai skrup. Wait. Nah, jadi itu biasanya terjadi kalau si dokter udah ngeliat, wah ini udah bergesernya jauh, sudah 25% bergeseran tulangnya, ototnya tipis, ya kita harus bantu stabilisasi. Tapi dengan teknologi yang sekarang, JMX ini, itu udah nggak terlalu diutamakan. Karena kita mengutamakan melepas saraf kejepitnya dulu. Oke. Terus selanjutnya kita minta pasiennya latihan yang benar, olahraga yang benar, Karena penguatan otot. Minimal invasif dulu, Bu. Minimal invasif dulu. Nih, sesuai kursa. Nah, pertanyaan buat Mas Bimo. Mas Bimo kan orang berada. Ya kan? Apa yang menjadi pertimbangan Amin. area? Ya, bukan amin alam. Ngeri nih, orang ngeri nih, personalnya banyak ini kan. Semua orang-orang yang teman saya ini POV pasien ya, teman-temanku, saya pengusaha lah, public figure, rata-rata memiliki fear ketika operasi di dalam negeri. Itu jujur-jujurannya. Jujur. Rata-rata ke Malaysia, Singapura, atau sekalian ke Amerika atau Australia. Apa yang membuat Mas Bimo ke Jakarta Selatan pula kembali? Gue ngelakuin kan, kalau mau ngapa-ngapain gue selalu percaya sama Dior kan, do your own research. Udah gitu, mau lu operasi di mana juga banyak juga teman-teman gue yang ambil tindakan di luar gitu. Apakah mereka lebih baik dari kondisi sebelumnya? Belum tentu juga Fulgoso. Jadi ya akhirnya gue ngerasa fear-nya emang bukan karena di Indonesia atau di luar negeri, fear-nya ada di kepala lu yang bakal ciptain itu sendiri. Nah, at that moment, at that point, yang ngebuat gue clear banget adalah penjelasannya Dr. Madian sama metodenya. Metodenya dari 5, satu orang yang bilang, tenang, ini bisa pakai caranya, pakai JMX gini. Beda banget sama yang lain, mesti dibedah-bedah itu. Gua mesti di black itu itu yang ngebuat gue nggak punya fear sama Dr. Madian. Gue ngerasa itu adalah pilihan terakhir kalau sampai harus banget nih. Ya udah itu jadi plan gue lah, exit plan gue mungkin untuk keluar negeri untuk dibedah bla bla bla. Dan impact-nya setelah Mas Bimo ngomong operasi di Indonesia, apakah teman-teman mau percaya atau ada yang tanya? Ada beberapa temen gue yang akhirnya juga Kesini? ke Dr. Madian. Cuman recovery-nya beda sama gue ya. Ada yang mungkin lebih lama, ada yang juga cepat. Sekarang udah ada yang touring lagi gitu. Udah anak motor touring lagi. Ada yang sempat kru nggak percaya, gimmick lu. Iya, banyak yang bilang gue nggak operasi, itu cuman buat konten doang. Gue beneran dioperasi, teman-teman. Kalau nggak percaya tanya istri saya, dan bener-bener waktu itu gue udah bilang, bahkan gue sampai kesaksian di mana-mana bahwa gue dapetin kesempatan kehidupan kedua gue. Salah satunya adalah kenapa gue sekarang konten bola kemana-mana, itu salah satunya nih ya. Karena gue bilang gue menikmati hidup gue sekarang Dengan bola. Wah. karena itu cita-cita gue. Sekarang gue mau nikmatin karena gue dapet. Tapi kalau bola luar dukung apa sebenarnya, Bang? Enggak. Apa nih, Bang? Ini kena skak di sini saya, Bang. Sebenarnya saya tanya nih, Bang ya. Ayo dalam hati. Interogasi nih, Bang. Nggak boleh di-cut ini, Bang. Enggak ada lagi gue, beneran semua sama. Sumpah. Oh, semua sama. Gue Oh. sekarang dalam hati sekarang nih yang paling gede paling gede. Komo. Oh iya betul sih. Nggak sulit dilawan. Bener. Ya tapi Komo keren banget sih. Komo sih bener. Gue se-invested itu sama klubnya, se-invested itu sama Nikopas. Jadi, Nikopas balik lah ya. oke nih boleh nih. Sekarang saya akan menanya ke Dr. Madian, golden time-nya beliau, apakah golden time-nya orang masuk bisa dioperasi dengan baik dan hasilnya kayak Mas Bimo tuh berapa lama? Golden time-nya, maksudnya supaya kayak Mas Bimo gini, jadi cuman bisa langsung aktivitas, bisa langsung syuting, itu sebenarnya ada golden time-nya nggak, Pak? Ya, jadi kalau saraf kejepit itu bukan golden time, tapi pada saat dia datang, udah rusak apa belum? Itu yang akan menentukan dia bisa balik sempurna apa enggak. Dikatakan rusak Kalau tahap awal kan baru nyeri, Ya, sensorik ya. semutan, sensorik. Tapi kalau udah datangnya
pakai kursi roda, Waduh. tangannya sudah kecil. Nah itu artinya itu udah tahunan kejepitnya dan sarafnya sudah nggak normal, udah gepeng. Bahkan kabel-kabel di dalam sarafnya itu sebagian mungkin sudah ada yang iskemik putus gitu. Waduh. Itu yang Aku nggak sampai kayak gitu kan waktu itu, Dok. belum karena otot kekuatannya masih bagus, tapi udah nyeri. Jadi dia tuh sebenarnya udah parah tapi ketolong otot Ya kan? ketolong olahraganya yang hebat. Aslinya sekarang. parah kan? Aslinya parah. Coba Dokter Madian mengatakan itu dalam kata yang positif ya. Iya. Santai aja. Sudah jadi. Kan sudah selesai operasi ya. Jadi diomongin faktanya. Jadi pada waktu itu gini, saya memang saya ingat di tahun itu tuh saya udah ngerjain kalau nggak salah 500 case untuk ini ya cervical. Jadi saya yang paling banyak ngerjain dengan endoskopi Joymax untuk cervical dibandingkan dimanapun di luar di Asia Tenggara ya. Nah jadi saya tahu 95% tempat pasti menawarkan si pasien untuk operasi ganti bantalan. Jadi ketika Mas Bimo cerita, oh saya sudah tahu ya memang begitu. Maka saya bilang tenang, sekarang udah beda. Ya, ya. Benar. Sekarang nggak seperti itu, nggak sesalam itu, karena kita udah punya teknologi yang baru. Yang dengan sayatan 7 mili, kita cukup pakai kamera, kita lakukan 20 menit, 30 menit. Nah, Dan itu bener ya ngomong gitu ya? Itu Aman. bro. Nah, Kuncinya gimana? cuman itu ya? Fear gue jebol aja sama itu. Ini dia nih hope. Ini dulu aja nih. Nah kalau sekarang Yang lain kan semua sama jawabannya soalnya. sekarang kan udah sembuh, sudah dioperasi 2 kali. Beda titik ya. Sekarang Ganindra Bimo yang sekarang pola latihannya seperti apa? Sekarang gue weight training pakai trainer yang bener-bener bagus. Dan gue nggak mau bolos-bolos lagi latihannya, dan gue nggak mau pakai bener-bener gue udah nggak mau pakai pola latihan yang gue bikin sendiri pakai kepala gue. Karena itu bahaya banget. Yang ego. Lebih karena bego sih kalau gue. Lucu banget lagi. Jadi kalau orang nanya kenapa lu nggak bikin konten olahraga lagi, kadang gue aja cedera masa gue ngasih tau ke orang, kadang-kadang tuh gue ada pikiran gitunya gitu. Tapi kan badan, hasil lu bagus banget. Tapi kan sebenarnya bukan itu kan tujuannya. Iya. Nah, justru gue sekarang ngeliat kenapa bini gue bisa ngasih konten yang lebih edukasi, Iya. lebih mengedukasi, karena dia ngejalan itu dan dia bebas cedera, dia fine aja, hidupnya bahagia. Yang bener tuh kayak gitu. Jadi sekarang gue ngeliat, iya sih gue masih banyak belajar lu untuk nge-share, gue harus ngalamin yang bener dulu kan. Dulu gue nge-share aja karena gue pikir badan bagus tuh end game-nya, ternyata bukan. Dan gamenya ada mindfulness ya. Mindfulness. Dan sekarang seminggu, boleh ditanya nggak? Kalau weight trainingnya seminggu, latihan bebannya 3 kali doang. Senin, Rabu, Jumat. Oke, Terus sisanya? jalan kaki normal, incline kalau mau incline 30 menit, that's it. Oke, sekarang boleh tanya pertanyaan yang terakhir buat Mas Bimo. Lagi tren Hyrox, kan itu sebenarnya olahraga HIIT Ya. yang secara nggak langsung kamu jalani. Ya, Dan sekarang lagi tren namanya Cindy Cycle yang dipopulerkan Tom Holland itu di CrossFit. Kapan Hyrox? Istrinya udah gue bisa share nih Bimo Cycle, lu mau gak gue share zaman dulu gue latihan? Boleh. Masih ada tuh, Ada, boleh. Masih gue share nanti. Apa? Bimo Cycle? Aneh gue share banyak itunya, latihannya. Banyak. Banyak macamnya, biar nggak bosan bro, variasinya banyak. Kapan mau Hyrox? Hyrox, gue bilang sama Andrea, mulai tahun depan gue mau nemenin, karena gini, biar fair, nggak apa-apa ya Dok ya jadi cerita ya. Supaya fair, karena Andrea nemenin gue keliling stadion, gue akan nemenin dia juga untuk namatin Hyrox di dunia. Gue pengen namatin Hyrox. Enggak, iya. Ya, inilah teman-teman art terbaru dari Ganindra Bimo. Bimo, kan bener, Ganindra X Andrea Bimo menamatkan Hyrox. Ya bener, gue pengen namatin Hyrox. Gue udah bilang sama dia berkali-kali. Fun atau time? Fun. Bohong. Taruhan ya. Teman-teman netizen bisa ditebak menurut Anda melihat Instagram Mas Ganindra dan Mbak Andrea ini, ya kan? Apakah dia fun atau fast? Kalau melihat Kak. Dulu gue I wanna compete. Oke. Sekarang I wanna complete. It's a different mindset. Aktor emang beda kalau quote ya. Bener. Before I wanna compete, but now I wanna complete. complete, beda L. Kalau pesan dari Dokter Madian buat teman-teman yang sekarang lagi Hyrox, Pak Dokter Madian ngikutin nggak ada Hyrox yang baru? Nggak ya? Enggak. Ternyata Dokter Adian, anak Madian, PB-nya 1 jam, 1 jam finish ternyata. Anaknya? Enggak, Dokter Madian 1 jam. Iya, Pak. Ikut Hyrox. Waduh, aku percaya loh. Dia tuh, aku percaya loh. Aktor sebel kayak pakai. Nah, Dok, jadi Hyrox itu sebenarnya mirip-mirip apa yang dilakuin sama Mas Bimo dulu. Jadi lari,
7 cycle dan ada station-stationnya, angkat-angkatnya. Nah itu yang saya tanya, lagi banyak nih sama lari-lari kayak saya, over dan ada yang calisthenics, weightlifting sekarang sampai ke SMA dok. Ada pesan nggak dok buat teman-teman sekarang yang addicted ke olahraga mirip sama Mas Bimo dan saya? Ya, jadi pesannya jangan terlalu memaksakan diri. Ya karena kalau kita kan suka tren ya, bahkan ada yang FOMO ikut-ikutan gitu ya. Jadi tapi tidak diawali dengan start yang baik, pemahaman yang baik, sehingga berisiko terjadi cedera. Kalau terjadi cedera kan yang rugi si pelakunya sendiri ya. Betul. Nah, jadi karena itu jangan maksain. Dan kalau ada kendala ya memang harus berobat kan. Betul. Itu misalnya salah satu resiko itu kan cedera di tulang belakang, saraf kejepit ya, konsultasi, tidak langsung coba alternatif dan lain-lain yang pijat kertek-kertek termasuk gitu ya. Kertek-kertek tuh boleh tapi harusnya di MRI dulu. Itu pernah saya bilang sebelumnya ya. Saya nggak mau nyenggol itu lagi karena terakhir kali nyenggol itu saya viral, jadi nggak jadi. Takut saya. Maaf ya kan kayaknya, saya takut ya. Lebih baik bahas yang lain. Nah itu pesannya. Jadi karena kita terlahir beda-beda, daya tahan badan nggak bisa disamain. Jadi kalau nyeri-nyeri leher dipijet toh ya, nggak sembuh-sembuh ya karena problemnya belum selesai atau dok? Ya karena sarafnya tetap kejepit. Dikerotok tok nyaman, berarti placebo ya? Placebo. Malah manipulasinya itu bikin saraf kejepitnya tambah kejepit. Jadi untuk itu dicek dulu dengan MRI supaya tahu ini bahaya apa enggak kalau dikeretak. Oke. Itu aja kalau dari saya. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Bimo. Thank you buat Dr. Madian. Ini saya sudah jawab. Terima kasih buat istrinya dong, karena tanpa kehadiran Kak Andrea yang memberikan izin visa buat datang ke sini, Mas Bimo nggak akan hadir ke sini. Dan terima kasih buat teman-teman Rumah Sakit Lamina yang udah ruangannya dipinjam, dan terima kasih juga buat Lamina udah memberikan space buat teman-teman saya yang udah berobat ke sini juga. Dan moga-moga teman-teman yang mendengarkan ini yang lagi addicted banget ke olahraga, entah itu lari, powerlifter, calisthenics, high rope, cross lift, atau skill calisthenics, bisa mendengarkan sharing dari the most athletic guy, Chris Herianya Indonesia, yaitu Ganindra Bimo. Tepuk tangan semua. Jangan cedera kayak saya teman-teman, tetap Gak apa-apa, kalau cedera kan ada.